Hidup dalam firman Tuhan. Bagaimana orang yang hidup di dalam firman Tuhan? Orang yang hidup dalam firman Tuhan adalah orang yang mendengar, melakukan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupannya, dalam kesehariannya. Ia selalu melakukan tindakan itu dengan dasar daripada firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam firman Tuhan ini adalah orang yang meneladani firman. Sehingga dalam setiap tindakan yang dilakukan saudara selalu dibarengi dengan dasar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia percaya bahwa di dalam Yesus itu ada harapan, ada kuasa yang luar biasa, ada kuasa yang supernatural yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Seperti mukjizat akan terjadi dalam hidupnya. Dia mengalami kuasa-kuasa pemulihan dari Tuhan. Pemulihan hatinya ketika dia menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Yang mampu mengatasinya berdasarkan firman Tuhan. Dia percaya bahwa firman itu hidup di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belajar di dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Begini firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudaranya dikasih Tuhan, di sini kita melihat setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan itu adalah orang yang bijaksana. Di mana ketika dia mendengarkan firman Tuhan itu, ia lakukan di dalam kehidupannya. Ia percaya bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada kepastian, di dalam Yesus ada jaminan keselamatannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, meskipun ada badai, kita melihat saudara, ya, bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang beriman ini, orang yang mendengarkan firman Tuhan itu ibarat orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, di atas pondasi yang kuat, yang kokoh. Apa pondasinya? Pondasinya adalah firman. Ketika orang hidup di dalam firman, maka orang yang hidup di dalam firman ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ia berdiri kokoh, ia percaya, sungguh-sungguh percaya, dan tidak main-main. Meskipun badai datang dalam hidupnya, meskipun masalah datang dalam hidupnya, meskipun ia dalam keadaan terjepit oleh karena masalahnya begitu rumit, ia percaya, hanya Yesus yang mampu memulihkan keadaannya, hanya Yesus yang mampu memulihkan semua persoalannya, hanya Yesus yang bisa memberikan penghiburan, hanya Yesus yang bisa memberikan sukacita, hanya Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera di dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah orang yang bertumbuh di dalam iman, yang melakukan segala sesuatu dengan iman, percaya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam kehidupannya itu menjadi cerminan, itu menjadi panduan yang ia harus lakukan di dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun tantangan datang, menawarkan dunia, menawarkan harta, dunia menawarkan harta, pekerjaan yang luar biasa, ya, sehingga membuatnya jauh dari Tuhan. Ketika semakin banyak pekerjaan yang kita kerjakan, maka kita semakin sibuk. Maka inilah pekerjaan iblis. Ia membuat manusia itu semakin sibuk, sehingga akhirnya ia lupa berdoa, ia lupa datang ke gereja, ia lupa mendengarkan firman Tuhan, ia lupa membaca firman Tuhan, dan ia lupa punya persekutuan dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pula orang yang mendengarkan tetapi tidak melakukan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan ini sama dengan orang fasik. Orang yang mendengar, orang yang tahu firman Tuhan, ia tahu kebenaran tetapi tidak melakukan. Ini saya mau katakan, ini adalah orang-orang munafik, orang yang sok rohani. Banyak kita melihat sekarang saudara, orang percaya kepada Yesus, percaya, ia rajin ke gereja, bawa Alkitab. Orang yang rohaniawan, melayani Tuhan. Tetapi di dalam kehidupannya saudara, jauh daripada firman. Jauh dari kenyataan, daripada realita daripada firman itu. Kenapa saya katakan demikian saudara? Masih suka mabuk-mabukan. Banyak orang yang sering ke gereja masih suka mabuk-mabukan. Masih suka melakukan pesta pora. Masih percaya penyembuhan dukun. Masih melakukan penyembahan berhala. Masih melakukan kepercayaan-kepercayaan yang berbicara tentang ritual. Karena kenapa?
Karena dia mendengarkan pengaruh dari luar. Bukan hidup berdasarkan firman. Orang yang hidup di dalam firman ini adalah orang yang benar-benar hidupnya itu, ia serahkan sepenuhnya, ia serahkan 100% hidupnya kepada Tuhan. Ia percaya, mati pun dia, ketika dia sakit dan mati, ia yakin, ia mati masuk surga. Ia tahu dia ada tujuan akhir daripada kehidupan beriman itu, tujuan akhirnya adalah keselamatannya. Keselamatannya dijamin oleh Tuhan Yesus. Tetapi orang yang suam-suam kuku, orang yang ragu-ragu dengan imannya, inilah orang yang ragu-ragu dengan imannya, masih suka melakukan yang hal-hal duniawi, masih doyan melakukan hal-hal duniawi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah orang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman-Nya. Kemudian saudara kita melihat ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudara, inilah orang yang mendengarkan tetapi tidak menanamkan di dalam hatinya, tidak hidup di dalam firman. Orang yang tidak hidup di dalam firman, maka sangat mudah digoyahkan. Dia bagaikan ombak yang terombang-ambingkan, saudara. Dia bagaikan orang yang mudah diombang-ambingkan. Kemana angin lebih besar, ke situ dia. Kemana di bawah, itu pergi ke situ. Itu artinya iman ragu-ragu. Iman yang ragu-ragu, yang masih rapuh, saudara. Mudah rapuh, mudah tergoyangkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apakah orang yang hidup dalam firman? Seperti yang sudah katakan tadi, bahwa ia adalah orang yang hidup di dalam firman itu, melakukan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, baik dalam perilakunya semua didasari oleh karena firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, ketika yang mendengarkan firman Tuhan, yang langsung melakukannya di dalam setiap kehidupannya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaannya. Kita tahu bahwa dalam Alkitab banyak cerita tentang tokoh Ayub. Meskipun dia ditimpa oleh masalah, ia kehilangan semua hartanya. Ia kehilangan anak dan istrinya. Ia kehilangan semuanya. Tuhan sanggup memulihkan keadaan Ayub. Begitu juga saudara, ketika Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh memberikan seluruh hidupmu kepada Tuhan, ia sanggup membuatmu bahagia, merasakan damai, dan ia sanggup membuatmu semakin dewasa di dalam iman.